Bada bing, bada bu. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini kita balik lagi. Dan hari ini kita mau bicara sesuatu yang mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu. Mungkin juga ada angkatan lama di sini karena dulu sempat berita ini heboh banget di tahun 80-an akhir. Dan mungkin kalau kalian suka true crime yang Indonesia, mungkin kalian juga suka dan tahu sama cerita yang satu ini. Hari kita akan ngebahas tentang Tante Dice Budiarsi. Bayangin kalian jadi model terkenal di tahun 80-an, cantik, kaya, teman-teman kalian tuh pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, sosialita kayak kalian pasti mikirnya kalian gak bakal bisa disentuh sama orang-orang biasa kan. Kalian pasti selalu terlindungi. Banyak orang yang ngiringin kalian. Banyak teman-teman kalian yang orang-orang besar itu jadi backingan kalian. Tapi ternyata enggak. Kalian kaum sosialita, kalian orang kaya punya backingan orang-orang ternama, belum tentu berarti kalian tuh aman. Seperti kisah yang kita mau bahas hari ini tentang Tante Dice. Jadi tepatnya tanggal 8 September 1986, ada sebuah mobil Honda Accord putih terparkir di pinggir jalan Dupa. Kondisi mobil itu tuh mesinnya mati tapi lampunya menyala. Dan pas dilihat, ternyata di dalam mobil tersebut ada seorang mayat perempuan dengan 5 luka tembakan di belakang telinga kanan, dada, pundak, ketiak kanan, dan juga punggung sebelah kanan. Setelah dilihat, ternyata korban wanita tersebut adalah Dice Budiarsi. Buat kalian yang nggak tahu, pasti kalian banyak bertanya-tanya, siapa sih Dice Budiarsi itu? Kenapa berita pembunuhannya bisa terkenal banget? Jadi sedikit background tentang Tante Dice, beliau lahir di Bandung tahun 1950. Beliau merupakan keturunan bangsawan, di mana kakeknya dulu merupakan seorang patih Batavia yang bernama Raden Damang Wirahadi Kusuma, dan buyutnya merupakan seorang bupati di Sukapura, Tasikmalaya. Tante Dice ini dari kecil udah suka sama catwalk, sama fashion show, sama dunia permodelan. Beliau rutin mengikuti kontes peragaan busana, bahkan beliau pun menggayat gelar Ratu Kacamata dan Ratu Kebaya di masa mudanya. Lama-lama orang mulai kenal tuh sama siapa sih Dice Budiarsi itu. Namanya mulai naik, karirnya mulai bagus. Nggak cuma jadi pragawati, tapi juga jadi foto model, jadi iklan juga, bintang iklan. Salah satu iklan yang terkenal adalah iklan pel Aksi Triguna. Dan setahu aku juga beliau bintang iklan dari Fujifilm. Di usia 20 tahun, Dice Budiarsi menikah dengan seorang pria yang 20 tahun lebih tua daripadanya, yaitu Budi Mulyo. Budi Mulyo sebelumnya udah pernah menikah, cuma bercerai. Beliau memiliki 1 orang anak dari istrinya yang pertama, cuma anaknya ikut sama istrinya yang pertama. Dan dengan Tante Dice ini, Budi Mulyo punya 2 anak. Dulu Budi Mulyo pernah kerja sebagai letnan muda tentara, terus juga pernah kerja di Pusat Perfilman Nasional, pernah juga kerja sama Maijen Hartawan, di mana dulu adalah Menteri Binaraga pas zaman Orde Lama. Dan karena kedekatannya dengan Maijen Hartawan tersebut, beliau dapat banyak sekali proyek dari adiknya Maijen Hartawan. Semasa hidupnya Tante Dice ini tuh glamor banget, kayak hidupnya mewah, terus hedon banget. Kok gue kayak iri ya? Rumahnya yang besar banget, terletak di Duren 3. Beliau juga punya 2 mobil pribadi, punya supir, punya banyak asisten rumah tangga. Bahkan polisi aja dijadiin satpam sama dia. Zaman dulu dimana orang-orang rata-rata masih kismin ya. Beliau udah pakai tas Gucci, udah pakai lipstick YSL, parfumnya juga dari Paris. Beliau juga bisa disebut sosialita karena temanannya sama pejabat-pejabat, sama pengusaha. Karena banyak influence dari teman-teman yang pejabat, terus pengusaha gitu. Itu yang mendorong beliau untuk bikin bisnis salon di kawasan elit di Kalibata yang bernama Salon Putri Citra Ayu. Tapi sayang sekali untuk Tante Dice, di mana saat beliau berumur 36 tahun, suaminya yang berumur 56 tahun tuh terserang darah tinggi sehingga mengalami kelumpuhan. Selain udah nggak bisa bekerja lagi, Budi Mulyo juga nggak bisa mengontrol Dice untuk melakukan apapun yang dia mau, termasuk membuka bisnis peminjaman uang. Karena sekarang Tante Dice lah yang memegang dan mengontrol semua keuangan di keluarga mereka. Nah, di hari kematiannya Tante Dice ini, pada 8 September 1986, beliau mengantar anak-anaknya ke sekolah. Setelah itu, beliau pulang ke rumah dan diantar supir, beliau pergi untuk mengecek salonnya yaitu Putri Citra Ayu yang terletak di Kalibata. Setelah cek-cek salonnya, beliau pergi ke tempat Ibu Fatma untuk mengambil pesanannya yaitu Gucci Porcelain dari Cekoslowakia dan satu lagi adalah tempat lilin kristal. Setelah dari tempat Ibu Fatma, beliau pergi ke Menteng ke sebuah salon untuk facial. Setelah facial, beliau pulang dan tepatnya jam 7 malam, beliau mendapat sebuah telepon. Setelah itu beliau bersiap-siap, nggak pakai dandan segala, cuma pakai baju batik biru. Lalu beliau izin sama suaminya mau pergi untuk ngecek salon. Tapi yang anehnya, beliau bilang sama pembantunya kalau beliau ingin pergi untuk nagih utang. Kenapa beda informasinya? Beberapa jam kemudian, jam 10 malam, tepatnya di Jalan Dupa, seorang karyawan sepatu bata dari pabrik sepatu bata ini lagi pulang habis shift. Pegawai ini jalan pulang dan melihat sebuah mobil Honda Accord putih yang mesinnya udah mati, tapi lampunya menyala.
Akhirnya si pegawai itu manggil satpam dari salah satu pabrik di Jalan Dupa untuk bantuin dong ngecek itu apa sih. Ternyata di dalam mobil tersebut ada mayat Dice Budiarsi. Langsung satpam itu lapor polisi dan polisi menginvestigasi TKP. Dari hasil investigasi, si pegawai sepatu bata tuh bilang saat dia jalan pulang dari arah yang berlawanan, di mana dari arahnya si mobil Accord itu ada seorang memakai baju putih dan jaket hitam lagi jalan berburu-buru. Karena kasus ini menyangkut seorang model yang terkenal, sosialita yang punya nama, akhirnya pers heboh dan beritanya ada di mana-mana, jadi judul, jadi sampul surat kabar. Pertanyaan dari pers dan masyarakat adalah, beliau kan kaum sosialita, temennya yang orang-orang gede tuh banyak, kok bisa sampai kebunuh kayak gitu? 3 bulan kemudian, seorang bernama Pak D alias Muhammad Sirajuddin tertangkap atas tuduhan pembunuhan dari Dice Budiarsi. Sedikit background tentang Pak D, beliau lahir di Sumeneb tahun 1932, beliau pernah jadi tentara di zaman revolusi, terus beliau juga pernah masuk penjara selama 7 tahun karena mencuri baju di tempat penjahitan baju. Setelah lepas dari penjara, beliau pindah ke Surabaya dan menetap di sana untuk beberapa tahun dan akhirnya beliau pindah ke Pasar Rebo di Jakarta. Pak D ini bekerja sebagai dukun pengganda uang dan penjual barang-barang klinik. Dengar-dengar nih kabar-kabar burungnya, Pak D ini tuh dipinjemin duit 10 juta, dikasih duit 10 juta sama Dice untuk digandakan. Karena ternyata profesinya si Pak D ini adalah seorang dukun pengganda uang. Tapi sama Pak D, duit 10 juta ini tuh ditilep, nggak dibalikin dengan jumlah yang banyak. Akhirnya mungkin Dice marah, Dice ngancem Pak D atau apapun yang dilakukan. Dan karena Pak D nggak terima atas tuduhan tersebut, Dice dibunuhnya. Tapi Pak D bilang, enggak, saya nggak bunuh Dice. Beliau menyangkal atas semua tuduhan tersebut. Tapi polisi nggak percaya karena Pak D saat itu juga lagi dalam proses tuntutan di mana katanya Pak D itu membunuh seorang pengusaha material yang bernama Endang Sukitri. Masalahnya juga sama tentang penggandaan uang. Jadi Endang Sukitri minta tolong Pak D untuk menggandakan uangnya, tapi uangnya ditilep sama Pak D. Dan pas dikonfront sama Endang Sukitri, Pak D nggak terima dan Endang Sukitri dibunuhnya. Pak D berulang kali menyangkal tuduhan terhadap Endang dan terhadap Dice. Dan entah gimana tiba-tiba Pak D nge-spill beliau membeberkan rahasia Dice. Ternyata Pak D ini termasuk teman yang cukup baik sama Tante Dice Budiarsi. Mereka bertemu tahun 1981 di mana Tante Dice ini lagi mulai-mulainya bikin usaha salonnya. Terus beliau datang ke Pak D minta tolong, kasih dong penglaris supaya salon saya tuh laku, supaya banyak yang datang ke salon saya. Semenjak saat itu mereka berteman, saling curhat. Terus dari situ Tante Dice mulai nge-spill rahasia-rahasia hidupnya yang gak ada orang yang tahu. Salah satunya adalah tentang beliau sering kencan dengan pejabat dan pengusaha yang dikenalnya. Salah satunya adalah Sutwikat Mono. Tarifnya Tante Dice waktu itu sekali kencan adalah sekitar 10-20 juta. Ini sampai aku hitungin ya, setelah inflasi, tahun 2021, 10-20 juta itu sama dengan sekitar 173 juta sampai 346 juta rupiah. Mahal banget ya. Selain juga sering kencan sama pejabat dan pengusaha, Tante Dice juga waktu itu punya pacar. Jadi punya suami, punya teman kencan, punya pacar juga. Nama pacarnya tersebut adalah Marsikal Suwoto Sukendar. Beliau adalah mantan ketua staf Angkatan Udara di tahun 1969 sampai tahun 1973. Setelah Suwoto ini pensiun, beliau menekuni bisnisnya di bidang penerbangan. Suwoto sendiri juga kenal sama Pak D, beliau juga punya bisnis sama Pak D di bidang barang-barang klinik. Dan Suwoto sendiri juga sering meminta Dice untuk kencan sama pejabat-pejabat demi memuluskan proposal bisnis-bisnisnya dia. Sampailah pada suatu hari Suwoto ini mengenalkan Dice ke salah seorang pejabat yang mana adalah menantu presiden pada saat itu. Karena menantu si presiden itu senang sama tawarannya Suwoto, akhirnya beliau memberikan proyek besar berupa bandara modern. Dan setelah aku googling bandara modern apa yang dibikin tahun 86, ya bandara ini. Jadi bandara ini adalah proyek imbalan dari menantu presiden. Oke, balik lagi ke Pak D. Pak D juga bilang saat itu Suwoto sama Dice tuh berantem pada tanggal 4 September 1986. Jadi beberapa hari sebelum si Dice ini dibunuh. Dice curhat ke Pak D kalau beliau ingin pergi ke Hotel Borobudur sama teman-temannya yang sesama pengusaha salon untuk menghadiri show. Dan berita hebohnya lagi, ternyata Tante Dice saat itu sedang hamil 2 bulan. Si Pak D ini nge-spill kalau ternyata Tante Dice sedang hamil 2 bulan. Pers heboh banget, mereka juga berlomba-lomba untuk meliput berita ini karena ini lagi headline, lagi hot banget berita ini waktu zaman itu.
Masyarakat juga bergosip, menebak-nebak siapa sih pembunuhnya Dice ini. Apa jangan-jangan beliau adalah orang besar? Jangan-jangan polisi menutupi siapa pelaku sebenarnya. Ada juga gosip bahkan jangan-jangan perselingkuhan Dice dengan orang ini terbongkar sampai istrinya si pejabat ini tuh tahu dan akhirnya menyuruh orang untuk menghabisi Dice. Pak D sendiri juga tahu kalau sebenarnya polisi tuh tahu siapa pembunuh sebenarnya, cuma polisi menutupi dan mengkambing hitamkan Pak D. Polisi juga memanipulasi masyarakat supaya orang-orang tuh pada menuduh Pak D sebagai pelakunya. Pak D sebagai yang nggak bersalah, beliau nggak mau dong mengaku kesalahannya. Walaupun udah disiksa, dipukulin sama polisi berkali-kali, beliau nggak mau mengaku. Sampai pada akhirnya polisi mengancam ingin menyakiti anak-anaknya Pak D. Barulah Pak D terpaksa mengaku. Dan beliau bilang, oke, iya gue yang bunuh. Sidang pun akhirnya digelar. Pak D sendiri membawa pengacara-pengacara kondang. Salah satunya adalah Luhut Pangaribuan, Muhammad Assegaf, dan juga Nur Syabani Kanca Sungkana. Gak cuma pengacara-pengacara besar, Budi Mulyo juga bersaksi kalau Pak D itu gak dikasih duit 10 juta sama Dice untuk digandakan. Cuma entah gimana majelis hakim tuh gak ada yang percaya dan gak ada yang mau dengerin dari kesaksiannya Budi Mulyo dan juga pembelaan dari Pak D sendiri. Padahal Pak D sendiri bilang, waktu terjadinya pembunuhan Dice, beliau lagi di rumahnya sendiri. Rumahnya ada di Pasar Rebo, jaraknya 1 jam dari tempat pembunuhan Dice. Gak mungkin beliau ada di 2 tempat dalam waktu yang bersamaan kan? Tapi karena sekali lagi majelis hakim gak peduli, akhirnya Pak D itu dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan Dice Budiarsi dan juga Endang Sukitri. Beliau mendekam di lapas Cipinang selama 14 tahun sampai akhirnya presiden saat itu diganti dengan B.J. Habibie dan beliau mendapat gerasi atau pengurangan hukuman dan akhirnya Pak D bebas dari penjara tahun 2000. Beliau tahu beliau sudah bebas tapi masalahnya nama baiknya sekarang sudah tercoreng. Tapi yang lebih penting pertanyaannya sekarang kalau bukan Pak D pelakunya, lantas siapa? That's it for today. Kasih tahu dong kalian di komen menurut kalian siapa sih pembunuhnya si Tante Dice Budiarsi ini dan apa motifnya. Ini aja untuk hari ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!